Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan psikologi, gimana kabarnya? Wabil khusus buat kelas 12, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan kalian memiliki kesehatan baik fisik ataupun jiwa. Yang paling terpenting adalah kesehatan secara kejiwaan kita. Kita tidak mau memperpanjang kalam. Yang belum subscribe tolong klik tombol subscribe-nya, yang belum like tolong kasih like-nya, dan jika memang perlu informasi ini silahkan kalian share dan bagikan kepada teman-teman kalian. Materi kita kali ini adalah tentang dunia perkuliahan. Oke? Kita buka wawasan kita, mudah-mudahan info ini sangat bermanfaat buat kawan psikologi dan kelas 12. Sebelum saya ngebahas tentang jenis-jenis universitas atau jenis-jenis perguruan tinggi di Indonesia, sebelumnya saya membahas dulu nih pengertian daripada SMA dengan SMK. Ya, kalau SMA itu biasanya materi-materi yang dipelajari itu lebih banyak teorinya dibandingkan dengan prakteknya. Kalau anak-anak SMK biasanya materi-materi yang dipelajari itu lebih banyak prakteknya dibandingkan dengan teorinya. Sebaliknya ya, karena memang anak SMK itu diprioritaskan orientasi dia nanti ketika lulusannya itu bisa langsung kerja. Meskipun memang nanti pada dasarnya lulusan SMA dan lulusan SMK masing-masing bisa ketika sudah lulus masing-masing bisa bekerja di perusahaan yang memang masuk ke dalam kualifikasi atau persyaratan daripada perusahaan tersebut. Itu untuk dunia kerja. Untuk dunia kuliah pun anak SMA dan anak SMK bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang perguruan tinggi. Sebelum saya ngebahas nih kawan psikologi, sebelum saya ngebahas tentang lebih jauh lagi tentang jenis perguruan tinggi di Indonesia, ada baiknya nih saya mau ngasih tahu tentang pengertian perguruan tinggi tersebut. Apa sih sebenarnya perguruan tinggi tersebut? Perguruan tinggi adalah pendidikan lanjutan setelah SMA ataupun SMK, di mana si siswa itu dipersiapkan secara akademik ataupun profesional biar nanti ketika terjun ke dunia masyarakat mereka mampu memiliki kemampuan. Ya, itu pengertian perguruan tinggi. Adapun jenis-jenis perguruan tinggi di Indonesia itu ada 5. Yang pertama universitas, yang kedua institut, yang ketiga sekolah tinggi, yang keempat itu akademik, dan yang kelima itu adalah politeknik. Dari 5 perguruan tinggi tersebut masing-masing ada yang negeri dan ada yang swasta dan ada juga yang perguruan tinggi kedinasan. Oke, kalian sudah mulai terbuka wawasannya, tapi belum tahu nih perbedaannya apa sih sebenarnya dari 5 perguruan tinggi tersebut. Oke, kita lanjut ya. Pengertian daripada universitas adalah perguruan tinggi di mana rumpunnya itu, rumpun atau kelompoknya itu lebih banyak jurusannya. Ya, lebih banyak, lebih beragam kalau universitas. Misalkan Universitas Indonesia, ya, misalkan rumpunnya itu bahasa. Nanti di dalam bahasa itu, ya, di dalam fakultas bahasa ada yang namanya prodi atau jurusan. Misalkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Jerman, dan bahasa-bahasa yang lain. Ya, begitu juga misalkan fakultas pendidikan. Nanti di dalam fakultas tersebut ada prodi. Prodi itu apa? Jurusan. Ada jurusan misalkan pendidikan bahasa Inggris, pendidikan
pendidikan akuntansi, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan olahraga, dan pendidikan yang lainnya. Dari universitas itu contohnya seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Gunadarma swasta ya, Universitas Trisakti, dan masih banyak lagi universitas-universitas yang lain. Jadi kalau misalkan universitas itu kelompok jurusannya beragam, lebih banyak ya dibandingkan perguruan tinggi yang lain. Yang kedua yaitu institut. Pengertian daripada institut, di mana satuan pendidikan itu hanya menawarkan satu rumpun atau satu kelompok saja daripada keilmuan. Ya, misalkan Institut Teknik Bandung. Nanti di dalam Institut Teknik Bandung tersebut itu hanya yang berkaitan dengan teknik nanti jurusannya. Ya, misalkan teknik mesin, teknik elektro, teknik bangunan, dan lain sebagainya. Ya, misalkan Institut Teknik 11 Maret. Ya, nanti di situ macam-macam teknik ada di situ di dalam jurusannya ya. Untuk sekolah tinggi, di mana satuan pendidikannya itu hanya ada satu fakultas saja. Kalau institut itu hanya ada satu rumpun kelompok tadi ya. Kalau misalkan institut ya, nanti dari rumpun itu nanti dibagi-bagi lagi. Kalau misalkan sekolah tinggi itu hanya ada satu fakultas saja. Misalkan sekolah tinggi akuntansi negara itu ada fakultas apa gitu, nanti jurusannya apa. Terus ada sekolah tinggi ilmu statistik dan STTD, sekolah tinggi transportasi darat, dan masih banyak lagi sekolah tinggi yang lainnya. Yang keempat itu adalah politeknik. Politeknik itu adalah di mana satuan pendidikannya itu hanya memiliki satu jurusan saja ya, satu jurusan yang sesuai dengan politeknik tersebut. Misalkan ada banyak tuh politeknik negeri ya, ada 42 politeknik negeri. Nanti di situ masing-masing hanya ada satu saja. Dan untuk politeknik itu biasanya materi yang dipelajari itu lebih banyak prakteknya dibandingkan teorinya ya. Dia lebih banyak kepada profesi daripada jurusan tersebut, lebih pada mengembangkan keahlian-keahlian yang dipelajari. Yang kelima adalah akademik. Akademik itu juga tidak jauh beda dengan politeknik, karena satuan pendidikannya itu lebih berfokus kepada lebih fokus kepada keahliannya ya. Jadi lebih banyak praktek. Jadi lebih banyak prakteknya, seperti akademi kebidanan ya, akademi keperawatan ya. Itu lebih banyak praktek-praktek yang dipelajari. Oke? Gimana dari 5 jenis perguruan tinggi yang tadi saya sudah jelaskan, apakah wawasan kalian sudah mulai terbuka? Gimana kalian sudah mulai memilih saya masuk perguruan tinggi yang mana ya? Kalian sudah punya coret-coretan kira-kira kalian masuk universitas atau sekolah tinggi atau politeknik negeri atau juga akademik ya. Tapi harus disesuaikan dengan kemampuan dan minat kalian. Dan yang paling terpenting adalah budget atau keuangan dan dukungan dari orang tua. Ya, itu juga penting ya buat kawan psikologi dan anak-anak kelas 12. Oke, sampai di sini saja materi kita tentang jenis-jenis perguruan tinggi. Mudah-mudahan kawan psikologi dan anak-anak kelas 12 wawasannya mulai terbuka. Saran saya dari sekarang sudah mulai mencari universitas-universitas apa saja yang kira-kira sesuai dengan minat bakat kamu. Universitas, sekolah tinggi, politeknik atau apapun ya yang ada di Indonesia yang kira-kira sesuai dengan impian kamu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.